Di dalam video ini, saudara, kita akan merenungkan topik tentang kepenuhan Roh Kudus. Satu topik yang banyak sekali jadi perdebatan, mulai dulu sampai sekarang, saudara. Hal yang banyak diperdebatkan tentang topik ini, saudara, apakah tandanya seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara, kita akan belajar 3 bukti nyata seseorang benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Saudara rindu mendapatkan seri renungan baru setiap hari yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis dan gampang dipahami? Silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga, di mana topik yang kita bicarakan masih dalam topik tanda atau bukti seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di video pertama dan kedua, kita sudah belajar dari kisah Stefanus. Di Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 mulai sampai ayat yang ke-60. Di mana di pasal 6 Stefanus dipilih menjadi pelayan bagi orang-orang miskin. Dan dia terpilih karena dia penuh dengan Roh Kudus. Itu alasan dia terpilih. Lalu kemudian singkat cerita Stefanus melayani. Dan akhirnya dia masuk kepada situasi penderitaan dan akhirnya dia mati syahid. Tetapi dalam dia menghadapi situasi penderitaan itu, aniaya itu, saudara, di sana kembali ditegaskan bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Kita lihat sama-sama kembali, saya baca bagi saudara ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi kembali ditegaskan ayat 55 ini, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi saat dia menghadapi penderitaan itu, ditegaskan kembali Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Dan ada hal-hal yang dia kerjakan sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus. Itu yang saya ingin kita belajar lagi. Di video pertama kita sudah melihat hal pertama yang dia kerjakan sebagai bukti dia penuh Roh Kudus adalah dia menatap ke langit atau memandang kepada Tuhan dalam penderitaan yang dia alami. Itu yang sudah kita belajar di video pertama. Jadi bukti orang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia mampu memandang kepada Tuhan saat dia menghadapi penderitaan dalam kehidupannya. Apakah saat ini saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Bukti saudara dipenuhi oleh Roh Kudus adalah saudara mampu memandang Tuhan dalam penderitaan hidup yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian di video kedua kita sudah belajar. Kemudian orang-orang yang waktu itu menganiaya dia akhirnya melemparinya dengan batu. Dan ayat yang ke-59, Stefanus yang penuh Roh Kudus tadi, ayat 59 dikatakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jadi saat dia dianiaya, saat dia menderita, dia mampu berdoa dan berlutut kepada Tuhan. Bahkan dia mampu berdoa sampai nafas terakhir. Terimalah rohku ya Tuhan. Dia mampu berdoa sampai menghadapi kematian. Terimalah rohku ya Tuhan. Jadi bukti kepenuhan Roh Kudus tidak perlu diperdebatkan, saudara. Di sini jelas bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah dia tetap mampu berdoa apapun situasinya. Apakah saudara sudah penuh dengan Roh Kudus? Bukti saudara penuh Roh Kudus adalah sekalipun berat situasi yang saudara alami saat ini, saudara tetap mampu berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian bukti ketiga yang saya ingin kita belajar dalam video ini, saudara, adalah ayat yang ke-60. Di mana ayat 55 tadi dikatakan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Lalu ayat yang ke-60 sambil berlutut. Jadi itu dia lagi dilempari, saudara. Ayat 59 tadi dikatakan dia sedang dilempari. Dan saat dia dilempari, sambil berlutut, dia berseru dengan suara nyaring. Apa yang dia katakan, saudara? Lihat.
Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Hal terakhir yang dikerjakan oleh Stefanus yang penuh Roh Kudus adalah saat dia dianiaya, saat dia dilempari, dia berseru kepada Tuhan. Dan isi dari seruannya adalah, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya apa, saudara? Dia sanggup melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sedang melempari dia sampai mati. Jadi bukti ketiga, seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia mampu mengampuni. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Saat ini apakah saudara dipenuhi oleh Roh Kudus? Tidak susah mencari buktinya, saudara. Mampukah saudara mengampuni? Apakah saudara dipenuhi oleh Roh Kudus? Buktinya tidak susah. Apakah saudara mampu mengampuni? Itu bukti orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, di zaman ini begitu banyak orang-orang yang kelihatan rohani. Pelayan-pelayan Tuhan kelihatan rohani. Jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Dan selalu kelihatan rohani, dan dengan bahasa sekarang orang katakan ngeroh, saudara. Tetapi tidak mampu mengampuni. Ada yang sampai bermusuhan dengan saudaranya, sesama hamba Tuhan lagi. Ada yang bermusuhan dengan anak-anaknya. Ada yang bermusuhan dengan seniornya. Ada yang bermusuhan dengan pesaingnya di organisasi. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dengar, saudara, orang yang penuh Roh Kudus buktinya adalah dia mampu mengampuni. Sekalipun saudara kelihatan rohani dan orang semua berkata bahwa saudara rohani, orang semua berkata bahwa saudara penuh dengan Roh Kudus, tapi kalau saudara tidak mampu mengampuni, itu kata orang. Kata Alkitab, orang yang penuh dengan Roh Kudus Allah, dia mampu mengampuni. Itu yang dilakukan oleh Stefanus. Saat dia menderita, saat batu, saat aniaya sedang terjadi, yang dia ucapkan adalah, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bukankah itu juga yang diucapkan oleh Yesus saat dia ada di kayu salib? Dan itu juga yang diucapkan oleh Stefanus sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan itu yang seharusnya bukti yang harus terlihat dalam kehidupan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang penuh Roh Kudus di zaman ini, saudara. Jadi bukti ketiga kita sudah belajar. Buktinya Stefanus penuh Roh Kudus adalah dia mampu mengampuni orang yang menganiaya dia. Buktinya saya dan saudara penuh dengan Roh Kudus hari ini adalah kita mampu mengampuni orang lain. Siapapun dia dan bagaimanapun kisahnya, kita mampu mengampuni. Jadi kesimpulannya di video terakhir ini saya mau menyimpulkan. Saat Stefanus mengalami aniaya, firman Allah menegaskan di ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi saat mengalami penganiayaan itu, firman Allah menegaskan tentang Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Dan bukti dia penuh dengan Roh Kudus, firman Allah mencatat bahwa dia mampu memandang Tuhan saat dia mengalami aniaya, saat dia menderita. Dia mampu berdoa, itu ayat yang ke-59, saat dia dianiaya, saat dia menderita. Dan dia mampu melepaskan pengampunan saat dia dianiaya, saat dia menderita. Kalau hari ini saya dan saudara, kita berkata bahwa kita orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, mari kita buktikan. Apa buktinya? Seberapa berat pun penderitaan kita mampu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Seberapa berat pun penderitaan kehidupan yang kita alami, kita mampu tetap berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Seberapa berat pun kehidupan kita, dan mungkin saat ini penderitaan yang kita alami disebabkan oleh orang lain. Mungkinkah itu keluarga atau siapapun itu, kita mampu mengampuni. Buktinya kita penuh dengan Roh Kudus. Mari terapkan firman Tuhan, saudara. Buktikan saudara adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur kembali. Kami telah merenungkan firman-Mu. Buktinya kami dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kami mampu memandang Engkau bagaimanapun situasi hidup kami. Kami mampu berdoa bagaimanapun situasi hidup kami. Dan kami mampu melepaskan pengampunan. Sekalipun mungkin saat ini kami menderita karena orang lain. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan ajar kami membuktikan kami penuh dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.